族たちにと。あ、やっぱりそうだ。とっても無事か。Cerita akan bermula ketika meledaknya era besar bajak laut yang dimana orang-orang dengan ambisi yang besar akan kekuatan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan sudah mulai membentangkan layarnya. Namun karena hal itu, orang-orang yang lemah selalu saja mendapatkan musibah, kelaparan di mana-mana, kebakaran melahap seluruh harta benda, perbudakan, penculikan, korupsi, bahkan pembunuhan dan penjarahan serasa menjadi hal yang biasa karena angkatan laut yang tidak lagi mampu melindungi mereka. Kisah akan berlatar di sebuah kepulauan pusat musik dunia, tepatnya di kerajaan Elgia, dan kita akan diperlihatkan si Uta yang sudah siap mengadakan konser musik besar-besarannya yang dihadiri oleh seluruh fans setianya dari berbagai penjuru dunia. Bahkan Luffy dan kru Mugiwaranya datang langsung untuk menyaksikan konser itu. Uta pun mulai menyanyikan lagu pertamanya. Dan setelah lagunya selesai, tiba-tiba Bakasencho kita pun langsung meluncur tepat ke hadapan si Uta untuk menyapanya dengan mengatakan, "Oi Uta, ini aku Luffy." Uta yang terkejut pun segera memeluk si Luffy dan membuat seluruh penonton dan kru Mugiwara terkejut dan lebih terkejut lagi setelah Luffy mengatakan bahwa si Uta adalah seorang putri dari seorang Yonko Akagami no Sense. Para bajak laut yang terkejut mendengar hal itu pun segera menyusul naik ke panggung untuk mendapatkan si Uta. Bahkan anak-anak dari Sherlock pun ikut merebutkan si Uta setelah tahu bahwa si Uta adalah anak dari seorang Yonko. Sanji yang tidak terima Utanya terancam pun langsung melesat menyerang komplotan bajak laut yang mengancam, diikuti si Zoro, Brook, dan seluruh kru Mugiwara yang datang untuk membantu menyelamatkan si Uta. Namun di tengah-tengah pertarungan, si Uta tiba-tiba menghentikan aksi mereka dengan nyanyian keduanya, dan nyanyian itu seketika dapat menghantam seluruh bajak laut yang mengancam dan mengurung mereka tepat di penjara not lagu ciptaan si Uta. Di sisi lain di Tanah Suci Marijoa, kita akan diperlihatkan para Kuroshi yang sedang berunding tentang betapa bahayanya kekuatan dari Putri Shiseiks yang dikaitkan dengan legenda monster bencana dunia permusikan sosok Raja Iblis Tot Musika, yang begitu sangat dikhawatirkan oleh pihak pemerintahan sampai-sampai Kizaru harus turun tangan dengan mengutus seluruh armada kapal perang yang ada. Kekuatan terbesar angkatan laut, 30 kapal perang armada utama angkatan laut dikerahkan untuk mengepung Pulau Elgia. Di saat yang bersamaan, Uta sedang bersenang-senang mengumpulkan suara dengan berbagi-bagi sembako, bansos, dan BLT kepada para fannya sambil menebar kebahagiaan yang ditayangkan langsung di seluruh penjuru dunia. Sanji yang sedang menyiapkan makanan pun menemukan sesosok keanehan di bahan makanannya, yakni seekor jamur pink yang mirip dengan setelan si Uta. Namun di tengah-tengah kebingungan, Uta tiba-tiba melesat menghampiri mereka dan bertanya, "Oi, apakah kalian bersenang-senang?" "Ya, sekali lagi aku tidak mendengarnya," lanjut. Kemudian Uta pun mendekati si Luffy sambil menanyakan tentang kru Mugiwara dan apakah topi jerami miliknya adalah asli, real pemberian dari Shanks, sambil mengajaknya bertanding seperti dulu lagi, seperti panco dan melempar pisau. Dan si Uta sudah menang 183 kali dari si Luffy, namun si Luffy malah menyangkalnya dan mengaku bahwa ialah yang menang 183 kali dari si Uta. Uta yang tak terima pun mengajak si Luffy untuk tanding ulang makan ayam dengan banteng di belakangnya. Dan ketika si Luffy hampir menang, Uta malah memberikan segelas minuman kepadanya dan membuat si Luffy terseruduk dan kalah dari si Uta sampai tercebur ke laut. Dan Luffy berhasil diselamatkan oleh kekuatan dari si Uta. Uta yang masih penasaran dengan topi si Luffy pun menanyakan keberadaan si Shanks, namun si Luffy juga tidak tahu di mana dia sekarang karena topi itu dititipkan oleh si Shanks ketika dirinya masih berada di desa Fusa.
Di tengah-tengah perbincangan, Nami pun menanyakan di mana pertama kali mereka bertemu, sampai-sampai mereka bisa seakrab itu, dan si Luffy pun menceritakan perjalanan masa kecil mereka berdua 12 tahun yang lalu, tepatnya di desa Fusa, tentang kompetisi mereka berdua dan kesukaan si Uta dengan nyanyian sejak dari masih dalam kandungan. Setelah bercerita, Uta pun menanyakan apa yang dikerjakannya sekarang, yakni Orewa Kaizoku ni Naruto Goda. Namun si Uta malah mengajaknya untuk pensiun dari dunia perbajak lautan dan menyuruhnya untuk hidup bahagia bersama di dunia baru ciptaannya. Tentu saja si Luffy langsung menolaknya, dan si Uta malah menangkap seluruh kru Mugiwara di penjara melodinya dan menutup seluruh arena konser untuk mendapatkan si Luffy dan menghakiminya tepat di tengah panggung konser. Untungnya, Bartolomeo datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Luffy dengan barir miliknya, dilanjut dengan si Lau yang menukarnya dengan batu untuk memindahkan si Luffy ke tempat yang lebih aman di tempat persembunyiannya bersama si Beppo. Namun ternyata si Uta dengan mudahnya dapat menemukan si Luffy dan membuat sebuah permainan menangkap bajak laut untuk mempermudahnya menangkap si Luffy. Untungnya mereka bertemu dengan si Gordon, raja dari kerajaan Elgia sebelumnya, yang menceritakan tentang masa kecil dari si Uta setelah ditinggal oleh Akagami sendirian, kesepian, sampai kesedihan si Uta berlatih menyanyi hanya berdua saja dengan dirinya. Sampai suatu hari saat si Uta jalan-jalan di tepi pantai, dirinya menemukan dan mengambil beberapa denden musisiar yang terseret ombak, dan sejak saat itu keceriaan pun kembali terpancar dari sosok si Uta yang menjadi penyemangat dan hiburan para fannya dari seluruh penjuru dunia. Dan tiba-tiba si Uta muncul tepat di hadapan mereka bersamaan dengan mengecilnya si Beppo, dan si Uta berhasil mengambil topi jerami si Luffy dan menahan si Gordon bersamanya. Untungnya si Luffy, Lau dan Bartolomeo berhasil kabur dengan rum milik si Lau, dan si Luffy pun menggunakan perir Bartolomeo untuk berlindung dari serangan si Uta dan menggelinding keliling kota menuju ke dermaga untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun ternyata Tosen Saniko sudah tidak berada di sana dan dia sudah berubah menjadi seekor singa kecil akibat efek dari kekuatan si Uta. Di sisi lain, Uta sedang menjelaskan rencananya kepada si Gordon untuk membangkitkan Raja Iblis Tot Musika untuk membuat era baru impian si Uta. Di saat yang bersamaan, armada besar angkatan laut pun juga sudah mulai menyerbu Pulau Elgia untuk mendapatkan si Uta. Namun di sana keadaannya sepi seperti kota mati, tiada tanda-tanda kehidupan terdeteksi, dan hanya tersisa si Uta di tengah kota bersiap melancarkan rencana berikutnya, yaitu dengan memakan jamur yang kita lihat di awal tadi. Dan jamur itu adalah jamur bangun yang akan membuat si memakan tidak akan pernah bisa tidur selama hidupnya dan akan segera mati perlahan karenanya, dan menjebak seluruh penonton termasuk kru Mugiwara di Mugen Tsukuyomi si Uta. Fujitora yang tahu akan kekuatan sebenarnya dari si Uta pun langsung memerintahkan seluruh bawahnya untuk menangkap si Uta hidup-hidup. Namun ternyata si Uta sudah memprediksi akan kedatangan angkatan laut yang ingin menangkapnya, dan Uta langsung menyanyikan lagi lagunya yang membangkitkan seluruh penonton yang berada di tempat itu untuk menyerang Fujitora dan pasukannya. Di saat yang bersamaan, kru Mugiwara yang lainnya masih terjebak di penjara melodi si Uta pun didatangi oleh si Kobi dan Bruno dengan kekuatannya, dan segera memberitahukan Cibrok bahwa penjara itu bisa dilepaskan dengan membaca not musik yang tersusun dari tubuh mereka. Bersamaan dengan si Beppo yang juga berhasil membebaskan si Gordon dari penjara musik yang menjeratnya. Di sisi lain, Luffy, Bartolomeo, Sunny, dan Lau pun masih saja berputar-putar dengan barir si Bartolomeo, dan akhirnya bertemu dengan si Kobi dan Bruno yang mencari mereka dan memberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan dari buah iblis si Uta yakni Uta-Uta Nomi, dan dunia ini hanyalah sekedar ilusi Mugen Tsukuyomi dari buah iblis dari si Uta.
Di saat yang bersamaan, kru Mugiwara yang lainnya pun sedang mencari tahu apa sumber kekuatan dari si Uta dan cara untuk mengalahkannya yang katanya tercantum dalam ruang bawah tanah istana Elgia, dan di sana dijaga oleh ribuan robot penjaga canggih dari abad ke-22 yang siap sedia menghadang siapa saja yang mencoba ke sana. Kru Mugiwara yang sudah sampai pun segera untuk membaca relik yang berada di atap ruangan itu sambil menahan serangan para robot penjaga yang terus saja berdatangan menyerang mereka, yang ternyata isi dari relik itu adalah rahasia kekuatan besar dari seorang raja iblis, monster penghancur, legenda nyata Thoth Musica. Di luar istana terlihat siaran si Uta yang masih terus saja menyebar dan memakan korban dari seluruh penjuru dunia sampai membuat pihak Gorosei panik dibuatnya. Panik. Di saat yang bersamaan di atas panggung, pihak Tenryubito juga sudah mulai memeriahkan acara dengan mencoba membeli si Uta dengan harga 1 miliar beli dan menyerang beberapa orang yang melindungi si Uta. Uta yang emosi jiwa melihatnya pun langsung memenjarakan Tenryubito itu dan membuat penonton puas dibuatnya. Anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu wanita karir yang ketar-ketir akan pekerjaannya pun mulai membuat suasana tidak kondusif dengan meminta si Uta untuk mengeluarkan mereka semua sampai demo sambil merusak fasilitas umum yang berada di sekitar mereka. Uta yang makin-makin pun menggunakan kekuatannya untuk mengubah mereka semua menjadi boneka, permen, makanan, uang, es krim, bansos, sembako, bahkan kotak suara, dan menenggelamkan mereka semua di dalam ekspektasi mereka. Di sisi lain, Robin yang sudah memahami cara untuk keluar dari Mugen Tsukuyomi pun menceritakannya kepada aliansi kru Mugiwara yang ternyata hanya ada satu cara untuk keluar dari dunia Uta-Uta ini selain menunggu si Uta tertidur, yakni dengan mengalahkan Thoth Musica, yang dimana dia adalah sosok raja iblis terkuat yang dengan menggunakan kekuatannya dapat menyatukan dua dunia. Dan di saat sosok Thoth Musica berhasil dikalahkan, kedua dunia akan kembali bersatu dan mereka dapat kembali seperti semula. Setelah itu Beppo pun menghampiri mereka dengan membawa serta Gordon bersamanya yang bertujuan untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan si Uta. Tapi gak jadi. Luffy yang sudah terlanjur emosi jiwa pun melesat langsung ke arah si Uta berada untuk menantangnya, dan pertarungan antar dua sahabat lama pun tidak dapat terhindarkan lagi. Namun dengan kekuatan si Uta saat ini dan arenanya adalah dunia si Uta sendiri, Luffy pun harus kalah telak dengan si Uta dan segera akan dieksekusi tepat seperti si Roger dulu. Dan si Uta juga menceritakan tentang si Shanks yang meninggalkannya sendirian di Pulau Elgia tepat setelah konsernya selesai, dan hanya Gordon seoranglah yang tersisa dari insiden itu. Di sisi lain di dunia nyata, Uta juga akan segera mengeksekusi tubuh asli si Luffy, dan ya, Shanks pun segera datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Luffy. Uta yang masih tak terima atas semua yang terjadi, semua penderitaan yang menimpanya, pun mengamuk sejadi-jadinya mengamuk, menyerang membabi buta di antara dunia sambil mengarahkan hampir seluruh kekuatannya untuk mengalahkan kru Mugiwara dan Akagami. Namun tiba-tiba salah satu dari warga sipil yang tak berdosa pun turut menjadi korbannya, yang ternyata Akainu adalah dalang dibalik semua ini yang memerintahkan bawahnya untuk menyerang semua yang ada, tak peduli siapa yang menjadi korbannya. Kizaru yang juga sudah mendapatkan perintah pun sudah mulai bergerak, dan Shanks dengan haki tingkat-tingginya pun langsung menghampiri Kizaru dan membuatnya seketika tak berdaya. Uta yang sudah mulai tak tahan dengan semuanya pun mulai semakin menggila saja, memulai ritualnya untuk membangkitkan Raja Iblis Thoth Musica. Gordon yang melihat situasi sudah mulai tidak kondusif pun memutuskan untuk berkorban menyelamatkan si Luffy sambil menceritakan apa yang benar-benar sebenarnya terjadi 12 tahun silam, yang ternyata bukan Akagami lah yang meluluh lantakan Pulau Elgia, melainkan Raja Iblis Thoth Musica yang tak sengaja dibangkitkan oleh si Uta.
Luffy yang masih ingin menyelamatkan si Uta pun segera menghampirinya dan mencoba menyadarkannya dengan mengingatkan si Uta akan simbol di tangannya yang pernah dibuat si Luffy. Dan si Luffy berhasil membuat si Uta tipis-tipis mulai tersadar. Namun sayangnya, semuanya sudah benar-benar terlambat. Raja Iblis telah bangkit, menelan kedua dunia dan hanya ada 1% kemungkinan untuk dapat mengalahkan Tot Mushika. Koby yang ahli strategi pun mengambil alih untuk memaksimalkan penyerangan kepada Tot Mushika dengan mengamankan penonton terlebih dahulu. Brook, Sanji, Jinbe sebagai penyerang dan pelindung barisan belakang, Law, Open, dan Zoro sebagai penyerang utama, dan sisanya membereskan kroco-kroco yang terus menerjang mereka. Tak berselang lama Luffy yang tadi sekarat pun sudah mulai bersiap dengan gear 4 miliknya, melesat maju langsung ke barisan terdepan bersamaan dengan Akagami yang juga mulai menyerang dari dunia nyata. Katakuri yang melihat apa yang terjadi di dunia Uta pun memberitahu tentang cara mengalahkan Tot Mushika, yaitu kedua dunia harus menyerang bersamaan ke titik pusat Tot Mushika agar dapat mengalahkannya. Usopp yang memiliki ikatan batin yang teramat kuat dengan ayahnya pun mengambil alih pimpinan untuk memaksimalkan serangan, mulai dari menyerang bagian kaki kanan, menghancurkan kaki sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan diakhiri dengan serangan gabungan Gear 5 milik si Luffy dan kekuatan penuh dari seorang Akagami sambil diiringi kekuatan flashback saat pertama mereka bertemu dengan si Uta. Namun setelah Tot Mushika berhasil dikalahkan, ternyata jiwa mereka semua masih saja tidak dapat kembali ke dunia nyata, terjebak bersama jiwa Tot Mushika. Uta yang merasa bersalah, menyesal pun menyanyikan lagu terakhirnya dengan seluruh kekuatan yang ada untuk dapat membuka portal ke dunia Tot Mushika agar dapat membebaskan mereka semua. Setelah berhasil membebaskan seluruh fansnya, pasukan angkatan laut yang sedari tadi standby pun bergegas untuk mengamankan si Uta dan seluruh bajak laut yang berada di sana. Dan Shanks yang emosi jiwa seemosi-emosi jiwanya pun mengeluarkan haki raja terkuatnya dan berhasil menumbangkan seluruh prajurit angkatan laut dan bahkan membuat Kizaru dan Fujitora tunduk dibuatnya. Dan tamat. Wah, buset, keren bedah nih si Babang Akagami. Hakinya, sampai sini anjay. Sehingga pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan lupa subrek. Karena hasil dari 100 orang yang disurvei, ke 100-100-nya mengatakan bahwa subrek dapat membuat orang bahagia. Terutama saya.